Halo dan selamat datang semua dalam sebuah segmen yang berisikan pemikiran liar tentunya masih berkaitan dengan dunia sains dan biotek. Tanpa skrip, tanpa data. Hanya dari pengalaman dan informasi sebelumnya yang belum pasti kebenarannya. Selamat datang di Ngopi Sekwai. Karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nalar. Episode yang lalu mungkin saya masih galau dengan nama segmen ini. Tapi ya, akan ditekankan kalau nama segmen ini adalah Ngopi Sekwai. Kali ini saya memiliki sebuah pemikiran lucu tentang, harusnya ini aman ya, karena sifatnya ini edukasi tentang alkohol, lebih tepatnya minuman alkohol. Nah, oke, sebelumnya apa itu alkohol? Alkohol itu adalah salah satu senyawa organik yang punya gugus OH pada rantai karbonnya. Nah, minuman alkohol biasanya itu mengandung etanol, alkohol yang dianggap aman untuk dikonsumsi. Ini berbeda dengan metanol yang biasanya kita temukan pada spiritus atau bahan bakar lainnya. Untuk sanitasi tangan juga kebanyakan metanol. Nah, sebenarnya ini mengapa saya ingin membahas ini pertama-tama karena entah kenapa banyak sekali pemberitaan tentang minuman alkohol. Sebenarnya bukan minuman beralkohol. Minuman beralkohol oplosan yang sering memakan korban jiwa. Khususnya sih kebanyakan terjadi di kalangan kelas menengah ke bawah ya, atau apalagi di desa-desa terpencil. Kenapa sebenarnya ini sangat memprihatinkan ya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin salah satunya karena minuman beralkohol yang legal itu sulit diakses dan harganya cukup mahal. Terlepas dari segi kesehatan dan stigma negatif dari minuman beralkohol, dampak kesehatan yang cukup buruk jika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi, saya akan membahas masalah alkohol ini dari sisi yang lain, yaitu dari segi teknologi fermentasinya. Fermentasi alkohol itu dilakukan biasanya, saya rasa semua orang bisa membuat minuman beralkohol karena secara bahan baku, ingredients-nya itu hanya membutuhkan tiga bahan utama. Yang pertama, sumber gula. Ini bisa berupa apa aja, bisa berupa gula yang kita biasa temuin di pasar, gula pasir, bisa juga dari sari buah, apapun yang mengandung gula yang dimaksud, tapi gula yang tersedia, misal seperti sukros, fruktos, atau glukos dalam bentuk itu kalau sisi kimianya ya. Ini bisa jadi air perasan tebu, air kelapa, apapun yang memiliki rasa cukup manis, tapi bukan stevia karena itu pemanis non gula ya.
non kalori lebih tepatnya. Nah, itu bahan baku utamanya adalah gula, sumber gula. Lalu yang kedua adalah air untuk mengencerkan gula. Jadi gula tadi itu biar bisa jadi cuman berapa persen ya, jadi bukan gula pekat, karena gula pekat juga tidak mungkin bisa untuk menumbuhkan faktor ketiga yang dibutuhkan. Bahan baku ketiga yang dibutuhkan adalah yeast. Jadi ada toleransi batasan persentase gula, kandungan gula di dalam suatu larutan yang bisa menjadi ambang batas agar yeast itu bekerja dengan baik atau dia mati karena rusak dindingnya, tekanan osmosis dan lain-lainnya. Ketiga bahan baku tadi dicampur, istilahnya diperem, diletakkan di keadaan tanpa oksigen anaerob, tertutup lah, akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida, biasanya dalam bentuk gelembung. Hal ini juga berlaku pada ketika kita akan membuat roti. Roti itu juga seperti itu prosesnya. Jadi dari gula tadi dipecah, tapi yang diambil bukan etanolnya, karena prosesnya cuma sebentar. Etanol yang dihasilkan cuma 0,000 berapa. Yang dipakai adalah CO2-nya, yaitu membentuk pori pada roti. Yeast yang dipakai pun sama seperti yeast roti, dari spesies Saccharomyces cerevisiae. Jadi secara normal, secara pemikiran saya, setiap orang bisa membuat minuman beralkohol. Itulah kenapa banyak yang jadinya banyak minuman alkohol itu ditemukan memakan korban. Jadi dari sisi akses tuh sebenarnya setiap orang bisa membuatnya karena bahan bakunya sangat mudah. Tapi beda dengan alkohol oplosan. Walaupun alkohol tadi bisa dibuat orang, jika mengikuti prosedur yang seperti tadi, tingkat keamanannya akan lebih oke dibandingkan dengan alkohol oplosan yang ini digaris bawahi, yang menggunakan metanol bukan etanol sebagai bahan baku. Jadi kebanyakan minuman beralkohol oplosan itu melarutkan metanol, menurunkan konsentrasinya itu agar bisa dikonsumsi. Jadi yang tadinya mungkin metanol 97% dilarutkan supaya menjadi cuma metanol 40%. Nah, metanol ini yang bahaya. Dia bisa menyerang mata, menyebabkan kebutaan, ya menyerang saraf dan menyebabkan kematian pastinya. Itulah kenapa banyak orang mati. Nah, kalau yang difermentasi tadi, alkohol yang difermentasi tadi maksimal dengan yeast yang paling kuat, anggaplah paling terkuat lah di muka bumi ini, dia hanya bisa mengatasi alkohol hingga batas konsentrasi. Jadi fermentasi itu akan berhenti ketika etanol di dalam cairan tadi yang sudah dicampur tadi, larutan gula tadi yang sudah dicampur yeast tadi, itu akan berhenti ketika alkohol mencapai kandungan 20% dari larutan tadi. Jadi ketika udah sampai 20%, fermentasi stop. Itu bukan otomatis karena itu secara otomatis karena sel yeastnya sendiri akan keracunan karena alkoholnya itu sendiri, alkohol yang dia produksi itu sendiri. Jadi otomatis minuman beralkohol tadi akan di bawah 20%. Lalu untuk kenapa kita sering menemukan produk liquor kayak whisky
yang mungkin populer, Jack Daniels, Johnny Walker, itu punya kandungan alkohol di atas 40%, itu adalah fermentasi alkohol yang sudah difermentasi tadi itu didestilasi atau disuling. Jadi dia memekatkan alkohol tadi dengan proses penyulingan. Ya, alkohol tadi bisa meningkat konsentrasinya menjadi 90%, kadang 60%. Kayaknya yang paling tinggi yang pernah saya tahu ya, yang pernah saya coba juga itu Absinthe yang hijau-hijau itulah. Itu yang menurut saya paling gerak sih. Absolut Vodka kayaknya kurang. Nah, kemudian kalau untuk yang biasanya menjadi masalah ketika orang-orang membuat alkohol tadi itu akan menjadi berbahaya adalah proses fermentasi tadi. Kebanyakan proses fermentasi tadi dilakukan secara tidak steril, menghiraukan faktor hygiene, kebersihan dan kesterilannya. Jadi ada banyak kontaminan yang masuk ke sana. Contohnya saja mikrobia yang mungkin saja dapat menyebabkan penyakit. Oke, mikrobianya mati kan alkohol tadi, tapi senyawa toksinnya tadi masih terkandung di dalam situ. Salah satunya adalah botulinum toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Karena sama-sama berada dalam kondisi anaerob, alkohol mungkin membunuh Clostridium botulinum tadi, tapi botulinum toksinnya tidak. Nah, ini yang harus dijaga. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan otot, yang bisa menyebabkan kelumpuhan jantung dan kematian. Lalu, kalau yang didestil, kendalanya adalah jadi selama proses tadi, etanol memang alkohol yang paling besar dihasilkan, tapi ada 0, berapa persen metanol juga dihasilkan dalam proses tersebut. Nah, ketika kandungan metanol ini hanya 0,000 berapa persen, itu tubuh akan masih aman, masih bisa mentolerir batasan tersebut. Tapi ketika didestilasi, metanol tersebut akan menguap pertama karena titik didihnya itu lebih rendah dibandingkan etanol. Metanol akan menguap pertama dan konsentrasinya akan meningkat dengan pesat, yang mungkin tidak bisa ditolerir oleh tubuh lagi, sehingga akan menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, dan kematian. Nah, yang jadi fokus saya di sini adalah alkohol tradisional. Kenapa kita hanya bergantung pada minuman beralkohol yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar atau impor. Kita punya alkohol tradisional banyak. Ada salah satu yang cukup populer adalah Ciu dan Tua ya. Nah, saat ini mungkin Ciu dan Tua ini masih diproses secara jauh dari faktor hygiene dan standar. Di Indonesia ada BPOM ya, dari standar itu. Jadi untuk keamanannya masih cukup diragukan, tapi bukan hal yang mustahil untuk dikembangkan menjadi sebuah produk yang setara dengan wine yang dari luar. Mungkin bisa dieksklusifkan ya, misalnya Tua yang hanya Tua dari Medan yang boleh diberi nama Tua gitu misalnya. Seperti halnya sparkling wine yang ada dari daerah Champagne yang hanya boleh diberi yang boleh menggunakan nama Champagne. Ya, untuk itu memang perlu untuk
mencapai hal tersebut ya memang perlu namanya development, yang ya development terhadap sumber daya manusianya, juga ya pastinya ada cost yang harus dikeluarkan. Tapi Indonesia nggak kekurangan hal tersebut, jadi itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Karena pada dasarnya juga Indonesia membutuhkan minuman beralkohol, terlepas dari sisi negatif sosialnya ya, terutama untuk pariwisata. Dan hal tersebut menurut saya adalah sesuatu yang oke, yang malah harusnya didukung, disupport gitu. Disupport untuk memodernisasi si alkohol tradisional tersebut. Ya racunin aja warga dunia. Ya kita nggak harus mengkonsumsinya, kita cuman menjualnya, warga dunia menyukainya, kita dapat income dari sana kan. Apalagi dengan embel-embel tradisional, wah cepet banget itu biasanya kan. Ya untuk mendevelopnya mungkin, untuk mendevelop hal tersebut ya mungkin akan berbenturan dengan banyak undang-undang. Cuman saat ini sendiri kan kayak di Bali sendiri itu sudah disupport oleh pemerintah daerahnya. Kita tidak perlu memberlakukan itu di seluruh wilayah Indonesia, tapi ada beberapa sentra yang menurut saya kayaknya bagus dikembangkan untuk menekan impor dari minuman beralkohol. Dan ya dengan produksi dalam negeri sendiri berarti kan pemerintah jadi aware gitu terhadap keberadaan minuman-minuman beralkohol tersebut, peredarannya, sehingga regulasinya bisa diperketat. Tapi ya itu balik lagi sih nanti ke sosial. Ini kan saya cuman berpendapat dari sisi sainsnya saja. Kalau untuk bisa alkohol tradisional kita itu mencapai ya level dunia, sepertinya sudah banyak yang memulai. Kayak cap tikus kayaknya dulu itu dianggap barang yang negatif, tapi sekarang itu udah menjadi sebuah brand yang cukup oke. Mungkin itu nanti bisa diikutin lagi oleh produk kayak Tua, Ciu Bekonang tuh, apalagi itu produksi, setiap proses produksinya, setiap periode produksinya kan menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Tua juga setiap produksi kali ini, produksi besok, itu rasanya benar-benar jauh berbeda. Ada yang asam banget, ada yang enggak. Nah itu kan bisa diatur dengan proses fermentasi yang terkontrol. Ini sebenarnya ya bahasan yang rumit dan kontroversial. Cuman ini sebagai apa ya namanya? Tolak ukur. Mungkin awalan gitu. Oke lah, kita melihat alkohol tradisional. Alkohol tradisional itu produk fermentasi yang paling umum di seluruh negara. Jadi saya berkacamata pada alkohol tradisional dulu. Tapi ini juga bisa digunakan juga untuk produk fermentasi non-alkohol bahkan yang tradisional. Eropa kita kenal kaya kan keju, yogurtnya enak-enak gitu. Kita juga punya, mungkin kalian tahu dadi atau dadiah yang dari Sumatera Utara.
yogurt asli suku Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau. Ini kalau kita bisa mendevelopnya dengan teknologi yang dianggap sudah modern dengan standar yang dunia, ya pasti akan terkenal juga. Kita punya dangke keju kastana toraja dari kambing etawa atau kerbau, susu kerbau atau kambing etawa, yang mungkin bisa menjadi keju khas Indonesia ya dengan proses development yang oke. Jadi ini nggak cuma berlaku pada produk fermentasi alkohol, tapi produk fermentasi lainnya non alkohol pun. Cuka apel itu bisa juga. Cuka apel saat ini masih dibuat kebanyakan secara tradisional. Antara batch pertama, batch kedua, batch ketiga, setiap produksinya memiliki perbedaan kualitas yang menurut saya cukup jauh. Masih banyak lagi, nata de coco, banyak produk non alkohol lainnya juga. Kecap sendiri, kita punya kecap. Ini berbeda banget dengan soy sauce yang terkenal dari Jepang, Cina. Karena kecap itu memiliki teknik fermentasi yang berbeda, jauh berbeda dibandingkan dengan soy sauce. Jadi berbanggalah kita, jangan menginggriskan soy sauce. Kecap kita menjadi soy sauce, kecap manis jadi sweet soy sauce. Kecap ya kecap, biarkanlah seperti itu. Seperti halnya kita tidak pernah membahasakan sushi atau apapun, biarkanlah jadi seperti itu, karena memang itu kita harus bangga dengan itu. Dan ya mungkin kalau bahasan kecap kita bahas di segmen di episode lainnya. Itu sih dari bagaimana kita memandang tentang alkohol, problematika alkohol oplosan ini, kita bisa belajar nih bagaimana sebenarnya potensi besar kita untuk mengelola alkohol tradisional agar mendunia. Wine itu dulunya juga produk-produk lokal, sistem pembuatannya dulu juga ya sangat primitif dengan ide injak-injak. Bir juga seperti itu. Sake ada yang dengan dikunyah dulu nasinya untuk memecah zat tepung menjadi gula dengan bantuan enzim amilase di liur kita. Itu kan masih sangat tradisional dan sebenarnya dari tingkat hygiene sangat rendah. Tapi dengan development yang tepat, sekarang produk-produk itu mendunia banget. Jadi ya sebenarnya sih pemikiran liar saya, kenapa kita nggak memulai itu? Kayaknya belum terlambat deh. Atau jangan-jangan kita memang sengaja supaya menjadi sebuah ya sudahlah. Mungkin itu dulu pemikiran liar dari saya kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode Ngopi Sekwai kali ini. Saya Punta, sampai jumpa di episode Ngopi Sekwai berikutnya. Bye-bye.